Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga nih ke daerah Thaif. Sekian kali kami datang ke sini, alhamdulillah bisa membawa rombongan jamaah. Dan buat sahabat muslim yang pengen kepo banget, ngapain aja kita selama di Thaif dan sejarahnya seperti apa? Di sini. Hanya di sini. Hanya di sini. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu, hari ini sudah sampai di daerah Thaif, daerah yang sangat sejuk, dan ini salah satu ikonnya kota Thaif. Ya, di belakang Bapak Ibu itu ada gapura Abdullah bin Abbas, karena di sebelahnya itu adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Dan di hadapan Masjid Abdullah bin Abbas ada makamnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pamannya Abbas, ya, paman Nabi Abbas punya anak Abdullah. Dan Abdullah ini dikuburkan di Thaif ini, ya. Dan ada masjid namanya Abdullah bin Abbas. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perjalanan hijrahnya Rasulullah, di mana Nabi ketika di Mekah mendapatkan banyak kesulitan, disakiti, bahkan nyaris mau dibunuh, ya. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi berhijrah ke sini dulu, ya, ke Thaif. Dari Makkah ke Thaif, Nabi berjalan kaki. Kita bisa bayangkan, ya, betapa jauhnya Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Thaif dengan jalan kaki, dan hanya berdua, ditemani bekas budak Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah. Berdua. Kenapa Nabi sampai berhijrah? Karena waktu itu yang selama ini membantu perjuangan dakwah Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Walaupun beda keyakinan, tetapi Abu Thalib ini sangat membantu perjuangan Nabi. Kemudian Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy Mekah sudah semakin berani untuk menyakiti Nabi, bahkan supaya ajaran agama Islam tidak berkembang di kota Mekah. Kemudian setelah itu, istri Rasulullah, Siti Khadijah, pun meninggal dunia, yang selama ini membantu dakwah Rasulullah dari segi finansial. Dalam keadaan yang sangat sedih sekali, ditinggal mati pamannya, ditinggal mati istrinya, Rasulullah sedih sekali. Sementara di Mekah terus semakin menjadi-jadi orang-orang kafir memusuhi Nabi, sehingga akhirnya Nabi keluar dari kota Mekah, berhijrah ke sini. Bertujuannya yang pertama ingin berdakwah, menyebarkan agama Islam. Yang kedua, niatnya adalah minta suaka, perlindungan. Ya, mudah-mudahan masyarakat Thaif bisa membantu menenangkan tentang rasa kegelisahan, rasa ketakutan Nabi ketika Nabi sampai di Thaif ini. Ternyata ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke sini menemui tokoh Thaif, ya, supaya kalau tokohnya nanti sudah bisa menerima ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah, maka insya Allah masyarakatnya, rakyatnya pun akan ikut. Ternyata di luar dari ekspektasi Rasulullah, Nabi ditolak di sini oleh tokohnya. Bahkan sampai-sampai dikatakan, kalau engkau benar-benar seorang nabi, seorang utusan Allah, saya akan merobek-robek baju Ka'bah, kiswa Ka'bah. Ditolak. Akhirnya Rasulullah tidak bisa mendapatkan suaka, perlindungan di Thaif ini, sehingga Rasulullah akhirnya keluar dari sini dan ditimpuki
oleh orang-orang masyarakat Taif bahwa Rasulullah ini adalah pembawa ajaran baru dan akan membinasakan ajaran-ajaran yang sudah ada di sini. Nah, ini perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah dilempari batu. Zaid bin Harisah tadi melindungi, sampai-sampai kepala Zaid bin Harisah ini berdarah karena Rasulullah dan Zaid bin Harisah diusir dari kampung Taif ini. Sehingga akhirnya Rasulullah bertemu yang namanya Adas. Ya, Adas, salah seorang budak dari Rabi'ah, namanya Adas. Kemudian ketika Nabi bersembunyi di gunung itu ketemu Adas, dan Nabi tinggal di Taif ini selama 10 hari. Kemudian Nabi bertanya, siapa nama kamu dan dari mana asal kamu dan apa agamamu, kata Nabi kepada Adas. Kata Adas, nama saya Adas, agama saya Nasrani, daerah saya dari Naiwana. Kata Rasulullah, di kampung itu ada saudara saya yang namanya Yunus bin Matta. Ya kan? Kata si Adas, kok kamu Rasulullah kenal dengan Yunus bin Matta? Itu saudara saya. Yunus itu adalah seorang nabi, saya juga seorang nabi. Mendengar jawaban itu, Adas langsung menciumi Rasulullah, menciumi kakinya dan tangannya bahwa ini benar-benar seorang nabi. Sehingga akhirnya Rabi'ah tadi mengatakan kepada Adas, wahai Adas, hati-hati kau dengan Muhammad itu, dia membawa ajaran baru, nanti agama kamu akan terpengaruh dengan dia. Kata Adas, ini benar-benar orang soleh, karena tidak akan pernah tahu nama Yunus bin Matta kecuali akan disampaikan dari seorang nabi. Ya kan? Akhirnya Nabi keluar dari kota Taif dengan penuh rasa kesedihan, dan kesedihan sepanjang perjuangan Nabi berdakwah. Kesedihan yang paling sedih adalah Nabi rasakan ketika Nabi berdakwah ke Taif ini. Sehingga akhirnya ketika Nabi keluar dari sini, datanglah Jibril alaihissalam menawarkan diri, karena Nabi dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kata Jibril, wahai Rasulullah, apa yang perlu saya bantu? Apa perlu ini kampung Taif dari seperti ini harus saya balik seperti ini, biar masyarakat Taif itu pada mati semua? Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah minta kepada Jibril supaya masyarakat Taif ini diberikan hidayah, didoakan. Nah, inilah akhirnya yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Rasulullah itu betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Ketika disakiti oleh orang-orang yang memusuhinya, tapi Rasulullah dibalas dengan doa. Ya, ini satu pembelajaran buat kita, bahwa ketika pun kita disakiti orang, yang dilakukan oleh Nabi adalah doain. Ya kan, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang menyakitinya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi balik lagi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang kafir di Mekah makin dahsyat, makin jadi-jadi, sampai-sampai yang saya bilang kemarin akan dibunuh oleh 11 pembunuh bayaran. Barulah Nabi berhijrah melalui Jabal Sur yang kemarin, baru langsung menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah lah Nabi berjuang dan disambut oleh orang-orang Madinah dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan merasa bahagia kehidupan Rasulullah sampai Nabi tinggal 10 tahun di kota Madinah. Oleh karena itu para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah akhirnya bapak ibu melihat sejauh mana kota Taif yang menjadi satu kota idaman buat masyarakat Saudi Arabia. Jadi kalau orang kita biasa kalau pengen jalan-jalan ke puncak, ke villa, ya ini kalau orang Saudi, nah kesinilah. Makanya di sini banyak villa-villa, banyak penginapan-penginapan yang memang sengaja dibuat oleh pemerintah Taif untuk sebagai tempat wisata. Dan alhamdulillah dari sekian banyak orang-orang yang datang, Bapak Ibu bisa saksikan begitu rame kampung Taif ini dikunjungi para peziarah-peziarah. Seperti biasa, di mana kita berada, kita selalu meminta kepada Allah, berdoa
Mudah-mudahan keberadaan kita ini senantiasa mendatangkan keberkahan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita berfoto terlebih dahulu. Dan dari mana kita di mana nih? Alhamdulillah Bapak Ibu menjadi saksi atas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu bisa kembali lagi ke sini. Ya kan? Umrah bersama Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Bagi cahaya. Betul. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga kali ini ke Miqat Qarnul Manazil antara kota Mekah dengan kota Thaif. Nama wilayahnya Qarnul Manazil dan alhamdulillah kita bisa miqat di sini dan akan siap melaksanakan ibadah umrah. Semoga umrahnya mabrur. Amin. Amin. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa balik lagi ke sini. Amin. Amin. Allahu Akbar. Bismillah, semangat.